Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para kiai, para satidat, para alim, para hujjaj, tokoh masyarakat, para kasubuan, guru-guru kami, orang tua kami, bil khusus guru kita Al-Habib Husain bin Ali Baharun, Al-Habib Lutfi bin Ahmad Al-Jubri, juga ada Kiai Haji Abdullah Arif, Kiai Haji Dedi Tasbih, dan tentu Sohibul Wilayah, Bapak RT kita. Ini kayaknya Bapak RT seumur hidup ini. Dari saya bujangan di sini masih jadi RT beliau. Iya. Amin. Amin, alhamdulillah. Beliau memang guru olahraga, biasa olahraga. Kenal kami. Beliau aja nggak tahu saya. Iya, maaf. Iya, alhamdulillah dulu di sini ada orang dianggap oleh orang umum ada orang gila, tapi gilanya gila sholat. Pak RT mungkin tahu itu. Ada yang suka kadang bawa golok, kadang enggak. Beliau itu kalau sholat itu nggak cukup sekali. Sudah sholat berjamaah nanti sholat lagi. Gilanya gila sholat. Gila sholat sama zikir di sini. Satu ketika pas barengan saya ada sholat asar itu, ada seanak jamaah laki-laki masuk di ruangan perempuan di sini. Apa kata dia? Wahai Bani Adam, kau adalah penghuni neraka jahanam. Bingung itu jamaah itu bingung itu. Ada jamaah laki-laki masuk di sini nih, di ruang perempuan. Bingung dia, kenapa saya dibilang ahli neraka jahanam? Dia tanya, dia siapa? Wah, dia orang gila, kata tetangganya kan. Dia orang gila. Nah, dia bingung, ternyata dia sholatnya berada di ruangan perempuan yang tidak pantas buat dia, dan nantinya tadi akibatnya ketika ada perempuan yang mau sholat akhirnya nggak sholat, kan dia bisa terkena neraka jahanam. Maknanya begitu. Luar biasa di sini. Nah, dulu Ustadz Aziz juga masih mungkin Pak RT ya. Ustadz Abdul Aziz ngisi di sini. Itu juga dari kecil, dari beliau masih masih belajar di Kiai Haji Abdul Halim sana. Jadi alhamdulillah ini termasuk saya dulu kalau mandi itu di sini di belakang nanti ada tempat mandi. Artinya sudah biasa di sini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya ya bahwa tadi Habibana menyampaikan kepada kita kesemangatan agar kita lagi dan lagi terus untuk bersemangat menuntut ilmu, menuntut daripada pengetahuan, dan juga perkara-perkara yang wajib kita ketahui. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih pilih diri kita. Allah pilih diri kita. Dan mudah-mudahan selamanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan. Karena sejarah banyak sejarah memberikan nasihat kepada kita. Ada yang awalnya luar biasa kealimannya, ibadahnya luar biasa, tapi di akhir hayatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wafatnya, matinya adalah sul khatimah. Naudzubillahi min. Kita sangat masyhur di telinga kita bagaimana kehebatan Barsiso. Ulama zaman Bani Israel, santrinya puluhan ribu, bahkan rata-rata mereka bisa sholat di atas awan tanpa menapak di bumi. Tetapi Barsiso kemudian Allah uji di akhir hayatnya, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, di dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, teman beliau sendiri, satu kobong bahkan satu kamar, yang kemudian awal menjadi ulama besar, bahkan bisa mengalahkan 100 ulama terkemuka dari kalangan Wahabi. Tapi pada akhir ayatnya Allah uji kemudian su'ul khatimah, dia matinya su'ul khatimah. Kenapa? Ada satu perkara yang dia tidak lakukan, adalah ta'zim terhadap guru. 40 tahun lamanya, lebih lama daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dia pesantren. Keilmuannya ketika itu secara zahir jauh di atas daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu ketika dia ingin menguji gurunya, ketika kemudian di pesantren libur, dia ingin ziarah, ingin silaturahim ke tempat gurunya.
ada bertiga ini, satu rombongan itu 3 orang, di antaranya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dia hadir di hadapan gurunya tidak ada di rumah, tapi di dalam benaknya, aku ingin menguji, ingin mengetes guru saya. Aku akan bertanya sesuatu yang tidak mungkin bisa dijawab oleh guru, karena dia merasa tadi lebih alim daripada gurunya, sehingga kemudian begitu sampai ke rumah gurunya, tidak ada gurunya benar. Tuh, sampai harinya kemudian dia ngendong, bahasa kita nginep. Begitu Allah takdirkan ketemu, sebelum dia bertanya sudah dijawab oleh gurunya. Tetapi akibatnya, kata guru, engkau wahai santri kelak akan diuji oleh Allah yang kau sendiri tidak mampu untuk menghadapinya. Ternyata apa? Kemudian diuji oleh Allah dia ketika berjumpa dengan salah satu putri daripada seorang kaisar Nasrani. Dia diuji, ada rasa cinta yang luar biasa terhadap perempuan itu. Luar biasa cintanya, tidak bisa diapa-apain. Sehingga dia langsung datang ke kaisar minta akan dipinang putrinya tersebut. Apa kata kaisar singkat cerita? Boleh kau pinang dan kau nikahi anak saya, tapi kau harus masuk ke dalam Nasrani. 1 minggu dia berpikir, dia meminta kepada Allah, Allah tidak tunjukkan kebaikan-kebaikan. Pada akhirnya dia putuskan, dia akhirnya mengiyakan siap masuk Nasrani asalkan menikah dengan seorang putri kaisar. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pada akhirnya dia meninggal pun dalam keadaan murtad. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara apa? Kurang ta'zim terhadap gurunya. Kurang memuliakan terhadap gurunya. Bahkan dia ingin menguji, mengetes keilmuan daripada gurunya. Ini yang diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. La ta'lamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan sekali-kali kau belajar, niat belajar untuk mengejek, untuk beradu dalil, untuk berdebat dengan para ulama. Wala tumaru bihi sufaha. Dan jangan sekali-kali kau mencari ilmu, ingin menjadi kiai, ulama, hanya maksud dan tujuannya adalah untuk menghina, merendahkan, meledek daripada orang-orang bodoh. Wala takhirul majalis. Dan jangan sekali-kali kau mencari ilmu dengan niat untuk merubah satu majlis. Fa in fa'ala dzalik annar. Apabila kau lakukan yang semuanya itu, cari ilmu niat pengen jadi ulama, ingin berdebat dengan ulama, cari ilmu dengan niat untuk membodohi orang-orang bodoh, menipu orang bodoh, dan ingin mendapatkan majlis yang padahal majlis itu milik orang lain, ingin kita kuasai. Maka apabila itu yang dilakukan, maka yang layak buat dirinya adalah neraka. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan keberadaan kita selalu adalah justru kita selalu merasa hamba yang tidak bisa apa-apa, yang belum bisa apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa, sehingga kita selalu ingin bersama dengan mereka yang banyak memiliki amalan, banyak memiliki ilmu, banyak memiliki apa-apa. Kita semakin rendah merasa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan lagi dan lagi keberadaan kita selalu mendapat nasihat-nasihat dari guru-guru kita, kita selalu akan merasa belum punya apa-apa, sehingga ada ghirah, ada keinginan kita mau belajar lagi dan lagi terus. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat. Karena tadi beliau, guru kita sampaikan diantaranya, kematian itu akan bergantung adat kebiasaan. Bahasa kaidah fikihnya, al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Maka dengan kita ikut di subling dan majlis-majlis yang lain, harapan kita kebiasaan-kebiasaan buruk kita akan berkurang, bahkan hilang. Sehingga kebiasaan baik-baik itulah yang kemudian menyebabkan kita menjadi barometer kematian kita. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini khusus ya ada teman saya yang jenggotnya lebih panjang daripada saya. Ya di belakang. Pak ya, tos. Kita jenggotnya panjang. Ya iya. Jadi cuma beliau udah ada merahnya gitu. Merah entah kena rokok, entah kena memang disemir, saya nggak tahu. Oh, meninggalkan dunia hitam. Ya, udah putih semua. Ya alhamdulillah. Itu. Mudah-mudahan niatnya juga sama Pak ya. Kita sama menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak masih punya istri masih? Masih alhamdulillah.
Ya bisa jadi apa namanya tadi, bisa jadi istrinya nggak bisa tidur kalau nggak ngelus jenggot beliau gitu. Ya. Baru Yuswan, belum istri belum ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada langkah lagi Pak. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu berkahi dalam kehidupan kita, perjalanan kita, dan mudah-mudahan musola ini juga jadi saksi, juru saksi. Pak RT itu termasuk orang yang galak dulu zaman ininya, masih sebelum meninggalkan dunia hitam Pak RT. Jadi masih hitam semua Pak RT. Sekarang sama seperti saya udah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih semua. Itu termasuk jenggot kumisnya gitu. Kalau beliau memang identik dari dulu kumisnya yang tebal gitu, ya. Tapi mudah-mudahan beliau itu orang baik dan mudah-mudahan selalu dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga merawat masyarakat dan jamaah di sekitar sini. Bagaimana aliran-aliran yang sifatnya akan membahayakan, mudah-mudahan bisa ditangkal. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.